Halo Ketua, Bung Vera. Halo Ketum, Bung Merdeka. Aduh, kita menunggu-nunggu ini Ketum ini. Iya, aduh, saya lupa tadi. Tadi habis ngobrol-ngobrol sama di Siap, sini. mantap Ingat lah. waktunya Tetap sehat ya Ketum? masih sehat. Oke, siap. Aku sehat toh. Kayaknya ini perlu secepatnya nih disampaikan perihal SKB ini Ketum. Mungkin Apa pertama-tama aja nih yang mau aku disampaikan? pembukaan dulu Ketum ya. Siap-siap, silakan Bung Vera. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Gemini Marhen. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang masih standby untuk berbincang-bincang santai soal studi kader bangsa yang kelima bersama Ketum Immanuel Cahyadi Karo-Karo. Dan tentu ini menjadi suatu obrolan santai dan tapi lebih eksplisit dan mendalam soal pembahasan-pembahasan yang mungkin Ketum bakal sampaikan nih. Tentu pertama-tama aku ucapkan selamat datang Ketum. Siap, terima kasih Bung Vera. Oke, mungkin kita mulai nih Ketum nih ya. Sebenarnya apa sih soal tujuan studi kader bangsa kelima ini, Ketua? Aku persilakan nih. Ya sebenarnya, ya pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Merdeka, Gemini Jaya, Marhain menang. Ya, saya mohon maaf nih kepada kawan-kawan yang sudah menunggu tadi karena keterlambatannya. Tadi dijadwalkan jam 8 ya Bung Vera ya? Ya betul. Jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Karena ada perbedaan waktu juga di sini, jadi makanya agak rancu tadi ngeliat waktu. Terus ya terima kasih kepada Bung Vera selaku Ketua Panitia lokal Studi Kader Bangsa Angkatan kelima ini, yang juga merupakan Ketua DPC Gemini Bogor. Jadi memang sejak pertama SKB ini diselenggarakan, memang selalu diselenggarakan di Bogor. Jadi SKB ini awalnya memang hanya mencakup wilayah-wilayah sekitar Jawa Barat, Banten, dan DKI. Seperti itu. Namun pada yang angkatan kelima ini kita ingin coba memperluas skupnya, memperluas cakupannya pada tingkat nasional. Mengingat bahwa memang ternyata sejak SKB pertama, kedua, ketiga, dan keempat, peminatnya ini juga banyak seperti itu dari studi kader bangsa ini. Karena kalau kita lihat materi-materi di dalam studi kader bangsa ini memang ada sedikit perbedaan dari materi-materi yang ada pada tingkat kaderisasi formil yang ada di Gemini, dari PPAB, KTD, KTM, dan KTP. Selain itu, SKB ini juga memang diskusinya kata peserta-peserta di dalamnya lebih intim gitu. Jadi lebih intens di dalam dan lebih sering, lebih fokus pada diskusi-diskusinya. Sehingga pasca SKB angkatan keempat kemarin memang sempat vakum sekali pada periode DPP Gemini sebelumnya. Karena itu kami merasa berkewajiban untuk segera menyelenggarakan SKB ini, mengingat memang ini kaderisasi yang cukup punya peran positif bagi pengembangan kualitas kader-kader Gemini. Sehingga kami selenggarakan coba dalam tingkat nasional. Salah satunya sebenarnya ini akan menjadi rangkaian nantinya, rangkaian kegiatan kaderisasi. Jadi kalau kita bilang Gemini ini sebagai organisasi kader, memang kaderisasinya memang harus punya standarisasi yang jelas, seperti itu. Betul. Kader-kader harus mengikuti tiap tingkat kaderisasi formilnya, dan kalau bisa kita tambah dengan kaderisasi-kaderisasi yang lain. Salah satunya bisa melalui SKB ini.
Jadi bisa dibilang SKB ini sebagai salah satu kaderisasi non formil di GMNI sebagai suplemen kaderisasi dalam tingkat-tingkat level kaderisasi formil yang ada di GMNI tadi. Jadi selain itu SKB ini rencananya akan kita jadikan sebuah titik awal dalam rangkaian kegiatan kaderisasi ke depan dalam rangka mewujudkan mantap kaderisasi di GMNI sendiri. Jadi dengan persyaratan-persyaratan yang diberikan untuk menjadi peserta KTD ini diharapkan ke depan para peserta KTD ini yang sudah mengikuti kegiatan sejak awal dengan penilaian-penilaian khusus nantinya akan bisa menjadi peserta-peserta dalam perumusan silabus kaderisasi GMNI ke depan. Seperti itu. Jadi ada yang berbeda dari SKB kelima ini. Kami punya harapan nanti peserta-peserta SKB ini bisa menjadi perumus silabus kaderisasi yang ikut di dalamnya kurikulum kaderisasi, dan tentunya kita berharap nanti pada puncak kegiatannya bisa menghasilkan satu output, yaitu buku ajar kaderisasi gitu. Jadi kembali lagi bahwa organisasi ini sebagai organisasi kader, sehingga ya acuan gerakan organisasinya juga adalah kaderisasi, acuan kepemimpinannya juga seharusnya adalah kaderisasi. Namun karena belum ada standarisasi kaderisasi tadi, sehingga frekuensi kegiatan kaderisasi bahkan yang formil sekalipun di setiap tingkat level kaderisasi yang ada di DPP di GMNI ini itu belum punya frekuensi yang sama kalau kita amati secara nasional. Barat, timur, tengah ada perbedaan frekuensi kaderisasi. Mengapa? Itu tadi karena memang belum ada sebuah acuan ataupun sebuah standar kaderisasi. Dan itu pun yang menyebabkan bahwa ya kita belum bisa menjadikan kaderisasi ini sebagai standarisasi untuk berorganisasi, standarisasi kepemimpinan ke depan. Kembali lagi seharusnya bisa karena kita merupakan organisasi kader. Untuk itu, ya nanti dalam puncaknya mungkin kita menyelenggarakan yang namanya Lokakarya Nasional Kaderisasi. Salah satu peserta, salah satu perumusnya adalah peserta-peserta SKB ini. Begitu, dan juga nanti tentunya kita akan melibatkan guru-guru kader untuk menciptakan sebuah standar kaderisasi, yakni silabus kaderisasi ikut kurikulum dan juga buku ajar kaderisasi, sehingga kita memiliki kesamaan frekuensi dalam kegiatan kaderisasi di seluruh Indonesia. Kita punya standarisasi untuk guru-guru kader yang mengajar, yang memberikan materi pada tiap-tiap materi kaderisasi di organisasi. Kita memiliki standarisasi kaderisasi untuk acuan kepemimpinan ke depan, baik itu di tingkatan nasional, baik itu di tingkatan daerah maupun tingkatan lokal. Jadi itu yang mungkin sedikit berbeda dari SKB kelima ini, selain tingkatnya yang memang sekarang kita nasional, tapi ada tujuan yang lain juga. Seperti itu. Jadi memang karena itu nanti kawan-kawan peserta SKB ini diharapkan bisa selalu fokus sejak awal kegiatan ini dimulai sampai akhir, yang nantinya akan berlangsung selama seminggu. Seperti itu, dan kita akan ada kriteria khusus penilaian juga demi tujuan tadi, rangkaian kegiatan kaderisasi ini. Mungkin sekilas seperti itu Bung Vera, mungkin ada perbedaan memang antara SKB kelima ini dengan SKB sebelumnya. Seperti itu. Wah. Betul banget Ketum nih, karena memang kan hari ini kita dihadapi dengan pandemi kan. Tentu ini perlunya transformasi yang lebih substantif, karena tentu nih ini kan kira-kira berapa nih ketua peserta yang bakal hadir dan menjadi peserta real gitu kan di studi kader bangsa 5 ini. Jadi memang kalau peserta kita emang nggak kejar banyak-banyakan peserta begitu, karena ini bukan seminar yang kita unjuk ke publik supaya terlihat besar, tapi yang kita tuntut adalah kualitas dari perjalannya kegiatan ini nantinya. Jadi memang kita batasi untuk tiap-tiap cabang, seperti yang panitia keluarkan ketentuannya bahwa
ya maksimal 1 per cabang seperti itu. Dan itu pun nantinya dengan syarat dan kriteria tertentu, salah satunya membuat artikel dan lain-lain. Jadi memang yang dituntut adalah orang-orang yang fokus pada kaderisasi, begitu. Yang fokus pada kaderisasi dan punya niat untuk mengembangkan kaderisasi di game ini nantinya. Jadi yang kita tuntut di sini adalah ketekunan dan fokus pada kegiatan tersebut. Begitu, Ketua. Siap, Ketum. Tentu ini perlu nih, Ketua. Jadi kan, betul ya, kita pun sebenarnya ada nilai-nilai yang memang perlu disampaikan juga, Ketua. Pertama, SKB kelima ini kan berbeda dari SKB sebelumnya. Tentu ini menjadi suatu pembentukan karakter dan mental kader, dan ini juga harusnya menjadi apa ya, kawah canda di mukanya GMNI ke depan, bagaimana bertransformasi menghadapi tantangan zaman. Karena tadi Ketua sampaikan bahwasanya mantap kaderisasi. Ini kan perlu secara besar konsolidasi ideologi nih, Ketua nih. Dan apa nih, yang menjadi semangat kawan-kawan tentu dalam menghadapi masa entah itu di 2030 bonus demografi maupun kita menyambut Indonesia emas di tahun 2045, Ketua. Itu begitu. Ya, jadi memang kalau secara substansi dalam kegiatannya, ya selain tadi tujuan dari kegiatan ini mungkin yang memang ada sedikit perbedaan dari SKB sebelumnya, memang secara substansi materi juga kita akan susupkan beberapa materi yang memang relevan dengan kebutuhan zaman, relevan dengan tantangan zaman yang memang selalu baru. Ya sebagaimana COVID-19 kemarin yang memang tidak bisa kita prediksi sebelumnya, tidak ada satupun yang bisa memprediksi sebelumnya, tapi mau tidak mau kita harus bisa melaluinya. Kita siap tidak siap harus bisa melaluinya. Nah, kita juga akan masukkan beberapa materi ke depan. Seperti itu. Dan mungkin kalau saya dengar dari panitia, kita bicara technopreneurship, kita juga akan bicara ya mungkin beberapa skill-skill vokasi seperti itu. Begitu. Dan harapannya nanti ini juga peserta-peserta SKB akan dapatkan dari pemateri-pemateri bahwa memang ya ada perbedaan sekarang secara geopolitik, secara internasional, secara perkembangan zaman, secara perkembangan teknologi seperti itu. Jadi harapannya tim-tim perumus juga nantinya peka. Nah, yang mungkin berasal dari SKB ini nanti harapannya peka dalam penyusunan silabus kaderisasi. Karena memang sejak awal kami punya pandangan ataupun visi ke depan bahwa ya kader-kader gaming ini harus minimal punya basic skill dalam mengelola tantangan zaman ke depan. Seperti penggunaan teknologi digital, memanfaatkannya sebagai salah satu wadah perjuangan, alat perjuangan ke depan, menyuarakan nilai-nilai yang memang kita perjuangkan seperti itu. Jadi harapannya juga ada pendidikan vokasi sehingga game ini bisa bertransformasi tidak untuk dalam zaman, tapi untuk memenangkan zaman, untuk menyuarakan nilai-nilai yang memang kita perjuangkan. Itu Bung Vera. Oke, mantap sekali ya. Karena ya betul Ketum. Jadi kan memang ini di masa-masa yang memang paling sulit, teman-teman harus dirumahkan dengan kondisi yang mungkin sebagian orang belum siap, dan tentu bagaimana ini bertransformasi cepat dan tentu harus lebih pandai dan lebih melihat lagi bahwasanya kita benar memang sungguh-sungguh untuk melaksanakan Sandi Kader Bangsa. Karena memang apa yang disampaikan Ketum tadi benar, kita harus bertransformasi cepat, melihat kondisi-kondisi di mana kita bakal terus berfokus pada kaderisasi. Terus ini juga Ketua nih, kita perlu ini nih menjamu penuh peserta nih Ketua nih dari seluruh daerah. Gimana Ketua tuh? Karena kan memang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, ini kan partisipatif teman-teman kader GM Indonesia ini tentu sudah mempersiapkan
Jadi apa nih jamuan kita nih untuk di Bogor nih? Ketua dari kita Jamuan, sendiri. jamuan apa nih maksudnya nih? Ya, maksudnya Oke. jamuan penuh untuk peserta ini kan selain tadi Hmm, dibebani dengan persoalan-persoalan di setiap daerahnya gitu kan, dan ya, menyampaikan keresahan-keresahannya, dan tentu kan ini perlu jamuan-jamuan secara eksplisit, entah itu dari materinya kah gitu kan, entah itu dari perspektif, mungkin bisa di luar itu bisa jadi gitu kan ketua. Gimana tuh ketua? ya itu Jamuan tadi. penuhnya lah Jadi, pokoknya nih. Biar gambaran teman-teman peserta juga kan. yang pasti, ya materinya nanti mungkin ini akan menunjang kawan-kawan nanti untuk lebih fokus pada kegiatan kaderisasi dan ada pastinya pemahaman-pemahaman baru karena memang nanti akan berikan pemateri yang terbaik yang akan mentransformasi gaya berpikir kawan-kawan ke depan, mempertajam analisa kawan-kawan ke depan, dan pasti pulang dari SKB nanti kawan-kawan ya, dapat pemahaman-pemahaman yang baru seperti itu. Dan tentunya berbeda dengan kawan-kawan yang tidak mengikuti SKB. Dan harapannya juga kader-kader inilah nanti yang akan mendistribusikan pemahaman tadi ke kawan-kawan di daerah masing-masing. Dan juga itu tadi bahwa peserta SKB ini akan menjadi salah satu unsur dari tim pengurus, perumus maksud saya, perumus silabus kaderisasi GMNI ke depan. Dan ini tentunya akan berlaku secara lama ke depan, akan abadi ke depan. Silabus kaderisasi yang akan kita buat ini rigid-rigidnya akan kita buat, detail-detailnya akan kita buat, dan juga tentunya ada output yaitu nanti buku ajar kaderisasi yang menjadi standarisasi yang cukup baku dalam kegiatan-kegiatan kaderisasi di seluruh Indonesia. Begitu, Vera. Oke, ketua mantap sekali ya. Karena memang apa perlu nih teman-teman mempersiapkan segala sesuatu hal nih ya. Terus kemudian ini ketua apa? Ini kan kalau kita melihat dari materi-materi kita bakal ada sebanyak ketua ya, kita cek dulu. Ada 12 materi nih ketua nih. Pertama itu karena kita mengacak lah dari SKB sebelumnya, kayak pertama itu materinya itu Betul. Pancasila, Undang-Undang 45, Amandemen Undang-Undang 45, dan penyelewengannya, serta cita-cita proklamasi 45, itu materi pertama. Terus yang kedua itu ada marhaenisme, dan ketiga itu ada materialisme dialektika historis 1, yang keempat itu ada materialisme dialektika historis 2, terus kemudian ada yang kelima itu Summon Bundling Pan Ale Revolutionary Cricket nih, mantap juga nih kan. Terus kemudian ada globalisasi ekonomi serta dampaknya, terus kemudian ada kapitalisme birokrat, terus kemudian ada masalah agraria, advokasi, dan reforma agraria. Terus yang ke-9 itu ada negara maritim dan negara kepulauan. Yang ke-11 itu yaitu tadi itu apa yang memang materi baru nih. Karena memang tadi itu melihat perkembangan zaman, kayak sekarang itu namanya socio entrepreneurship, dan yang ke terakhir itu tentang sarinah juga, karena memang perlu dalam metode berpikirnya Bung Karno untuk disampaikan juga nih. Ternyata banyak juga nih ketua nih materi-materi yang bakal disampaikan selama seminggu penuh, mulai dari tanggal 23 Maret dan tepat pada ulang tahun kan ketua ya. Mungkin apa nih ketua kesan-kesan yang harus disampaikan kepada kawan-kawan yang memang direkomendasikan dari cabangnya untuk mengikuti studi kader bangsa yang kelima ini. Ya, jadi ya tadi untuk diingatkan oleh Bung Farah bahwa memang yang selain itu yang berbeda dari SKB ini adalah kita pada momentum Dies Natalis. Jadi dalam momentum Dies Natalis ini kita akan merayakannya dengan melaksanakan kegiatan kaderisasi yang mengingatkan pada kita semua bahwa GMI ini adalah organisasi kader gitu. Dan tadi untuk materi-materi yang tadi disampaikan
Ya, kenapa kita tidak bicara hanya Pancasila, kita bicarakan juga amandemennya. Kita pengen membahasnya secara holistik, jadi tidak hanya teorinya saja, tapi bagaimana fenomena-fenomenanya, fenomenologinya, dan juga itu nanti bisa membentuk metode berpikir kita. Jadi ya memang ini yang berbeda dari SKB, jadi kita nggak mutlak hanya bicara teori, tapi nanti kawan-kawan langsung akan menganalisa fenomena-fenomenanya dalam tiap materi-materinya. Kita bicara geopolitik, nanti ya, maksudnya dalam materi maritim dan Indonesia negara kepulauan. Jadi memang secara lengkap dari multi perspektif pembahasannya, pendekatannya juga dari selain teori, fenomenologinya, dan juga metode berpikir kita, seperti itu. Dan materi-materi yang baru ini tentunya ini juga disesuaikan dengan tantangan zaman yang baru, dan ini itu juga menstimulans kawan-kawan peserta SKB ini yang juga nantinya menjadi unsur dari tim pengurus dalam menyusun silabus kaderisasi tadi. Yang harapannya kepada kader-kader Bung dan Sarino nanti yang mengikuti, ya kalau bisa kirim yang memang fokus pada kaderisasi, seperti itu. Yang fokus untuk mengembangkan kaderisasi, fokus mengembangkan dan fokus dalam kegiatan-kegiatan kaderisasi di daerahnya. Dan juga fokus nantinya akan mendistribusikan kembali di cabang masing-masing pemahaman-pemahaman yang sudah didapat dalam kegiatan ini. Jangan kirim Bung Sarina yang pengen jalan-jalan aja gitu kan, wah ini ke Bogor nih, ke Puncak nih sekalian lah gitu. Jadi yang memang fokus di kaderisasi gitu. Karena nggak akan sempat jalan-jalan juga nantinya, karena kegiatan ini bakal berjalan secara disiplin seperti itu ya Bung Feraya. Jadi memang akan betul. Ya hari ke harinya ini bagaikan FGD terus begitu. Tapi tentunya akan semenarik mungkin dibuat sehingga kawan-kawan memang akan secara ini akan tertarik dengan diskusi-diskusi nanti yang berlangsung dalam kegiatan ini. Oke, mantap sekali ini ya. Waduh, nih tak terasa nih ketua nih apa yang disampaikan soal ngobrol santai ini kan, karena memang tentu harapan besarnya teman-teman ini menjadi calon-calon guru kader, dan tentu juga ini banyak nilai-nilai serta ini juga merupakan momentum, karena ini bisa dibilang perang wacana ideologi juga buat kawan-kawan semua nih, karena tentu ya bagaimana transformasi ini cepat dan bagaimana teman-teman bisa menghadapi tentang bagaimana hari ini juga melihat ke depan gitu kan. Tentu harapan juga ini untuk outputnya merekonstruksi gagasan yaitu silabus kaderisasi dan membentuk guru kader. Nah, ini perlu teman-teman ketahui semua juga. Kuharap teman-teman tidak hanya selesai di sini, dan teman-teman harus mempersiapkan segala sesuatu halnya, mulai dari kesehatan, mulai dari segala rupanya lah ya, jangan sampai ada yang terlewat lah pokoknya. Mungkin kira-kira apa nih Ketua yang terakhir perlu disampaikan untuk mengajak seluruh kader-kader GM Indonesia ini nih, sebelum kita penutupan? Ya, seperti sebagaimana undangan yang disampaikan kepada DPC, pada kader-kader GM Indonesia, ya kita punya harapan besar kawan-kawan semua mengirim peserta dalam kegiatan ini, karena kegiatannya dijamin akan bermanfaat besar bagi kader yang dikirim, dan juga nanti bermanfaat besar juga buat game ini, karena ini adalah sebuah rangkaian titik awalnya, rangkaian kaderisasi ke depan, di mana nanti klimaksnya, puncaknya kita akan mengadakan lokakarya kaderisasi. Dimulai dari studi kader bangsa ini, saya harap nanti semua peserta yang dikirim adalah peserta-peserta yang memang fokus pada kaderisasi dan fokus mengembangkan kaderisasi ke depan. Jadi jangan lupa untuk ikut dalam kegiatan ini. Buat Bung dan Sarina semuanya, kirim kader terbaiknya untuk hadir dalam kegiatan kaderisasi ini, karena ini merupakan kaderisasi, tidak ada yang politis yang dibahas dalam kegiatan-kegiatan ini. Semuanya adalah murni kaderisasi, semuanya murni pemahaman baru,
dan semua materi yang diajarkan itu akan dijelaskan secara berbeda. Pasti ada perubahan dibanding dengan kegiatan-kegiatan kaderisasi. Pasti ada perbedaan. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri seperti itu. Jadi mungkin itu kalau dari saya, Bung Vera. Jangan lewatkan SKB kelima ini karena ini SKB yang berbeda. Pertama berbedanya di Bogor nanti. Begitu. Terima kasih. Oke. Siap Ketua, terima kasih banyak juga atas waktunya. Ini sangat menarik ya teman-teman semua. Dan ku harap Bung dan Salinah Indonesia jangan sampai lupa untuk kirimkan kader terbaiknya, karena memang ini adalah suatu momentum konkret dalam membentuk karakter serta membentuk calon-calon guru kader ke depannya. Dan ini tidak terlepas dari pembuatan buku kaderisasi, karena tidak lupa kita adalah generasi yang akan menggantikan posisi-posisi strategis maupun posisi-posisi yang memang perlu kita tepati. Mungkin itu Ketua dulu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Ketum sehat terus. Sampai nanti ketemu nih di Bogor secepatnya ya. Siap. Salam buat kawan-kawan. Oke teman-teman. Siap Ketum. Jadi kita harus foto dulu nih kita nih. Kita screenshot nih.